Halo teman-teman, hari ini saya coba membaca kartu zodiak harian dengan tema prediksi yang akan terjadi dalam waktu dekat di zodiak Scorpio. Bagi teman-teman yang berzodiak Scorpio, bisa mendengarkan video ini sampai selesai biar tidak ada terjadi kesalahpahaman. Apabila teman-teman hanya mendengarkan video ini separuh-separuh, dan juga bagi teman-teman yang tidak berzodiak Scorpio, kamu juga bisa mendengarkan video ini bila mana orang-orang sekitar kalian seperti sahabat, saudara, ataupun juga pasangan kalian itu yang berzodiak Scorpio. Kalian bisa mengerti, memahami, dan tahu cara menghadapin kesehariannya orang-orang yang berzodiak Scorpio. Pembacaan kali ini bersifat general reading teman-teman. Energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate. Apabila teman-teman belum resonate, jangan dipaksakan. Akan ada bacaan berikutnya yang berzodiak Scorpio yang akan resonate bagi teman-teman. Energinya di sini vice versa, bolak-balik, bisa terjadi di kamu, bisa juga terjadi di pasangan kamu, dan tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Langsung saja saya shuffle kartunya. Prediksi yang akan terjadi dalam waktu dekat di zodiak Scorpio. Prediksi yang akan terjadi dalam waktu dekat di zodiak Scorpio. Kartu yang pertama, The Fool. Di sini ada seperti awal perjalanan dalam kehidupan kamu, seperti ada sesuatu hal yang baru, seperti petualangan. Di sini yang akan kamu lakukan, saya melihat, atau di sini seperti langkah awal, langkah yang ingin kamu mengawali sesuatu yang sebelumnya itu belum pernah kamu lakukan. Kamu seperti akan menjalani sesuatu hal yang baru, mungkin pekerjaan baru, kegiatan baru, keinginan baru. Ada hal-hal yang sebelumnya itu belum terjadi di kamu, itu yang akan kamu lakukan, saya melihat di sini. Jadi kamu harus bisa mempersiapkan diri kamu untuk hal-hal yang tidak seperti yang kamu inginkan, ataukah hal-hal yang tidak diduga ke depannya ini. Dengan langkah awal kamu lakukan ini, kamu harus bisa mempersiapkan diri untuk sesuatu hal yang mungkin tidak seperti yang kamu harapkan, ataukah sesuatu yang belum pernah kamu jalani. Saya melihat di sini, tetapi kamu harus percaya diri ke depannya. Percaya diri dan optimis, karena saya melihat apabila kamu ingin memulai sesuatu saat ini, kalau tidak percaya diri dan tidak optimis, tidak yakin, kamu sebaiknya jangan maju, jangan memulai, jangan ada hal-hal yang ingin kamu lakukan kalau kamu tidak percaya diri, karena hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kamu akan gagal. Jadi kalau ada memulai kamu pekerjaan, usaha, yakin kamu, fokus kamu, optimis kamu akan adanya kebaikan, walaupun itu baru. Tetapi kalau kamu kurang percaya diri, kurang yakin dengan kemampuan kamu, sebaiknya jangan kamu mulai terlebih dahulu, Scorpio. Dan juga saya melihat di sini kamu seperti ragu-ragu di sini, bingung. Ada bingung kamu menentukan sikap. Saya melihat di sini mungkin bingung, ada sesuatu yang harus kamu jalani, sesuatu yang harus kamu lakukan. Saya melihat di sini bingung kamu, ataukah ada pilihan yang memang harus kamu pilih di antara salah satu. Mungkin ada nilai lebihnya masing-masing, ada nilai kurangnya. Itu yang membuat kamu bingung dan ragu-ragu, saya melihat di sini. Jadi kalau kamu merasakan bingung, ragu, ataukah sedang tidak stabil dalam pikiran, dalam langkah kamu, di sini saya melihat kamu harus ikutin kata hati kamu. Karena kata hati kamu itu tahu mana yang terbaik bagi kamu, saya melihat di sini. The Magician, Scorpio. Di sini ada keajaiban dalam kedepannya yang akan, ataupun dalam waktu dekat ini akan terjadi dalam diri kamu. Jadi keajaiban di sini yang kamu sebelumnya tidak bisa, lemah, termasuk lemah, mungkin kamu tidak kuat untuk menjalaninya. Mungkin ada masalah, ada musibah. Kamu seperti ada kemampuan tersendiri, kamu seperti diberikan kekuatan untuk bisa kamu menjalani kalau kamu ada masalah dan ada sesuatu hal yang membuat kamu tidak kuat, saya melihat di sini. Dan juga seperti kamu yang sebelumnya tidak percaya diri,
ada energi di sini, kamu lebih percaya diri ke depannya. Ada seperti keinginan, kemauan kamu terhadap sesuatu itu lebih. Yang sebelumnya kamu mungkin ragu-ragu, di sini ada seperti kemauan. Jadi kalau di sini ada keraguan kamu, ke depannya di sini kamu akan seperti ada keajaiban, hal-hal yang meragukan kamu. Seperti di sini ada dipermudah menemukan jalan, hal-hal yang membuat kamu selalu bisa menjalani semua yang kamu lakukan, karena ada sesuatu keajaiban, sesuatu hal yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin, sesuatu hal yang kamu merasa itu sangat mustahil akan menjadi bisa. Jadi ikutin memang di sini, ikutin kata hati kamu. Kalau ragu juga di sini, apabila ada sesuatu yang meragukan kamu, yang membuat kamu bimbang, juga ikutin kata hati kamu. Karena saya melihat di sini ada seperti harus kamu adanya keyakinan dan sedikit kamu di sini lebih waspada dengan hal-hal yang meragukan. Di sini berkesinambungan. Jadi kamu sedikit lebih waspada dengan hal-hal yang meragukan. Kalau meragukan di sini, ikutin kata hati kamu, karena di sini kata hati yang berbicara. Saya melihat Queen of Pentacle. Di sini ada seperti orang yang akan berbaik hati, bermurah hati kepada kamu, yang akan menawarkan sesuatu hal yang berhubungan dengan pekerjaan atau yang berhubungan dengan uang, finansial. Jadi mungkin orang ini akan memberikan bantuan modal ataukah menyupport pekerjaan kamu, mengajak kerjasama, membantu kamu. Jadi saya melihat di sini ada energi orang yang bermurah hati yang akan menolong kamu dengan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, materi, keuangan. Saya melihat. Dan juga Scorpio di sini kamu seperti sedang mencoba ataupun kamu harus coba saat ini introspeksi diri kamu. Ada sesuatu hal yang berbeda, ada sesuatu hal yang sudah sampai sejauh ini yang kamu lakukan. Mungkin hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, yang kamu harapkan. Kamu coba introspeksi diri kamu. Karena saya melihat di sini ada sesuatu yang berbeda dalam diri kamu, ada sesuatu yang tidak seperti kamu biasanya. Mungkin ada yang berubah, perilaku, kebiasaan, keseharian kamu, tetapi kamu seperti tidak menyadarinya. Tetapi hal itu memberikan efek energi negatif bagi kamu. Jadi kalau dalam pekerjaan apa yang kamu lakukan itu yang sebelumnya itu selesai, begitu saat ini hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi ada kamu itu seperti berbeda, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi kamu coba introspeksi diri kamu. Kamu akan seperti tahu bahwa ada sesuatu yang saat ini berbeda dari kamu, yang memberikan efek tidak baik sebenarnya bagi kamu. Saya melihat. Dan juga di sini kalau kamu ingin maju, ingin melakukan hal-hal ke depannya, kamu juga boleh melihat ke belakang. Pilih pemahaman-pemahaman yang di belakang yang pernah kamu lakukan di masa lalu ataupun hal-hal yang sudah terjadi, pengalaman kamu. Ambil sisi positifnya, hal-hal jeleknya jangan. Jadi kalau kamu ingin melakukan pekerjaan ke depannya, tetapi di bidang pekerjaan yang sama, kamu coba cocokkan dengan hal-hal yang sudah terjadi di masa sebelumnya. Mungkin prosesnya, cara kerjanya, waktunya itu yang seperti kamu diandalkan oleh orang lain, kamu terapkan lagi ke depannya. Tetapi hal-hal yang tidak baiknya, seperti mungkin kamu di pekerjaan sebelumnya terlalu boros ataukah tidak spesien, mungkin kamu menggunakan waktu dan mungkin barang, jadi kamu hilangkan hal-hal yang seperti itu yang tidak baik. Jadi kamu kalau ingin maju ke depan, kamu coba pilah pemahaman tentang kondisi yang terjadi saat ini, dan kamu bisa melihat ke belakang bahwa ada sesuatu yang baik kamu ambil, yang tidak baik jangan kamu ulangi lagi. Saya melihat seperti itu. Dan juga di sini ada seperti karma, ada seperti keadilan yang akan terjadi kepada kamu dalam waktu dekat ini. Jadi
Karma di sini bisa karma baik, bisa juga karma tidak baik. Jadi tergantung bagaimana menyikapin kamu, tergantung bagaimana pikiran kamu, tergantung bagaimana hal-hal yang pernah kamu lakukan di masa sebelumnya. Jadi kalau kamu dulunya pernah memberikan kesulitan kepada orang lain, saat ini kamu akan seperti diberikan kesulitan juga oleh orang lain. Dan juga kalau kamu di masa lalu kamu pernah mempermudah urusan orang lain, mengeluarkan orang dari kesusahan, membantu orang, saat ini apa yang ingin kamu lakukan, selalu kamu akan dipermudah. Karena ada energi karma yang akan terjadi kepada kamu ke depannya, Scorpio. Dan juga di sini saya melihat kamu seperti akan mendapatkan sesuatu yang menjadi tanggung jawab lebih. Seperti ada kamu harus bertanggung jawab hal-hal yang sudah pernah kamu lakukan di masa sebelumnya. Jadi berhubungan juga di sini dengan karma. Jadi ada hal sesuatu yang pernah kamu lakukan belum terselesaikan, mungkin hubungan, pekerjaan, ataukah ada hal-hal yang saat ini masih menggantung. Jadi kamu coba pikir hal-hal tersebut, ada sesuatu yang belum terselesaikan, pekerjaan, ataukah mungkin kamu sendiri yang bisa mengetahuinya. Coba ingat-ingat. Hal itu akan berkesinambungan saat ini. Seperti kamu akan mendapatkan dituntut untuk tanggung jawab kamu terhadap hal-hal yang sudah pernah kamu lakukan sebelumnya. Jadi di sini kamu harus bersikap jujur, juga jujur terhadap diri kamu. Kalau ada sesuatu yang tidak seperti yang kamu harapkan, sebaiknya jangan diikutin. Kalau kamu sudah merasa tidak nyaman, tinggalkan. Saya melihat seperti itu energinya di kartu yang terakhir ini, Scorpio. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Bagi teman-teman yang berzodiak Scorpio yang belum resonate, bisa mengambil sisi positifnya dari hal pembacaan ini dan tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.